warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Wilda Wiastuti dari instalasi farmasi RSPAD Gatot Subroto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh yang berfungsi untuk mengubah glukosa darah menjadi energi. Pada penderita diabetes, insulin yang diproduksi berkurang atau respon tubuh terhadap insulin tidak baik, sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Bahaya gula darah yang tidak terkontrol antaranya komplikasi kronis seperti stroke, jantung koroner, dan luka diabetes, serta komplikasi akut seperti ketoasidosis yang ditandai dengan gejala sesak napas bahkan penurunan kesadaran. Ada 3 jenis insulin. 1. Insulin kerja cepat, disuntikan sebelum makan 2-3 kali sehari, seperti Novorapid. 2. Insulin kerja lama, insulin yang disuntikan pada malam hari saja, contohnya Lantus dan Levemir. Ketiga, insulin premix atau campuran, disuntikan juga sebelum makan 2-3 kali sehari, seperti Rizodex. Sebelum menggunakan insulin, baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Ada beberapa lokasi untuk penyuntikan insulin, di antaranya di bagian lengan atas, bagian perut, pangkal paha, dan bagian bokong. Insulin ini bisa disuntikan hampir di seluruh area perut, tetapi perlu dihindari penyuntikan kurang dari 1 cm di sekitar pusat. Perlu diingat, lokasi penyuntikan harus selalu diganti. Jangan terlalu berulang-ulang di tempat yang sama, karena dapat menimbulkan iritasi kulit, perbesaran sel lemak yang bisa berakibatkan kegangguan penyerapan insulin. Jika sudah memilih area suntik, misalnya di perut kiri atas, maka suntikan selanjutnya harus diberi jarak 1-2 cm. Sebelum melakukan penyuntikan insulin, pastikan area suntik tidak ada benjolan, bekas luka, pendarahan, dan memar. Langkah pertama penggunaan insulin, pastikan nama obat insulin sudah benar atau sesuai dengan etiket obat. Dan jangan lupa cek tanggal kadaluarsa obat. Pada saat akan menggunakan insulin, pastikan suhu insulin sama dengan suhu tubuh kita, yaitu dengan cara menggulung pen insulin dengan telapak tangan sebanyak 10 kali. Hal ini juga berfungsi agar cairan insulin tercampur merata. Cara lain dapat dilakukan dengan mengocok insulin dengan gerakan seperti ini. Langkah berikutnya adalah buka pen insulin, lalu pasang jarum insulin, dan buka tutup insulin. Untuk mengetahui jarum terpasang dengan baik, putar dosis insulin sebanyak 2 unit. Lalu ketuk-ketuk pen insulin untuk menghilangkan gelembung udara. Kemudian, tekan pen insulin hingga habis. Apabila cairan keluar, artinya insulin siap untuk digunakan. Langkah berikutnya adalah putar dosis insulin sesuai dengan anjuran dokter, misalnya 8 unit. Lakukan pembersihan di lokasi penyuntikan dengan alkohol swab, misalnya di bagian perut. Genggam insulin pen secara tegak lurus menggunakan 4 jari. Sedikit cubit area penyuntikan, lalu suntikan insulin secara tegak lurus dengan menekan insulin sampai posisi 0. Tahan lebih kurang 6 detik, lalu lepaskan dengan posisi tegak lurus. Pijat perlahan area penyuntikan agar cairan dapat terserap sempurna. Kemudian, pasang tutup jarum kembali dan lepaskan jarum dari pen insulin. Lalu, tutup kembali pen insulin. Setelah selesai menggunakan insulin, pastikan jarum bekas insulin dibuang di plastik terpisah. Jangan lupa mengganti jarum sesering mungkin. Maksimal penggunaan jarum 3-4 kali penyuntikan. Penggunaan jarum berulang dapat menyebabkan jarum menjadi bengkok atau rusak, sehingga saat disuntikan akan terasa sakit atau merusak jaringan sekitar.
Insulin yang belum digunakan dapat disimpan di dalam kulkas, sedangkan insulin yang sudah digunakan dapat disimpan pada suhu ruangan maksimal 30 hari. Pastikan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Penggunaan insulin yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping, yaitu hipoglikemia, di mana terjadi penurunan kadar gula dalam darah, yang ditandai dengan keringat dingin, berdebar-debar, badan gemetar, lapar, penurunan kesadaran, pusing, dan kejang. Apabila mengalami gejala tersebut, hentikan penggunaan insulin dan segera berkonsultasi dengan dokter. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.